kok yang ngelihat itu nggak dibayar apapun, gratis, enak dong kita. Kata masnya ini, yang ngelihat itu nggak dibayar apapun, gratis, enak dong kita-kita. Dan katanya, kalau artis goyang-goyang di panggung, selesai goyang-goyang, bernyanyi, dibayar. Nah, kalau ibu-ibu di TikTok, nggak ada yang bayar. Orang nontonnya gratis, dan yang nonton itu banyak sekali. Ketika memposting video ini, kata masnya ini, banyak ibu-ibu yang komen marah-marah. Gimana dengan kalian? Apakah termasuk? Kalau aku melihat dari kata-kata yang diucapkan oleh mas ini ya, itu ada benarnya bagi yang mau menerima masukan dari orang lain. Cara orang memberi masukan itu berbeda-beda. Ada yang mengkritik, ada yang menyinggung. Tergantung dari sisi mana kita melihatnya. Dan memang benar, banyak sekali ibu-ibu yang membuat konten joget-joget itu yang menggunakan pakaian kurang bahan. Udah goyang-goyang, pakaian kurang bahan. Jadi perbincangan, ya kan? Kalau dilihat oleh anak, cucu, menantu, tetangga, keluarga, kan jadi masalah, ya kan? Apalagi oleh suami. Kalau misalnya kerjasama dengan suaminya membuat konten ya nggak masalah, tapi kalau nggak, suaminya nggak suka melihat seperti itu, nanti akhirnya rumah tangga berantakan, ya kan? Kalau kita melihat video seperti yang mas ini buat, bagi yang mungkin tersinggung ya, cobalah lihat dari sisi yang positifnya. Ketika orang memberi kita masukan, anggap saja orang itu memberi kita sebuah mutiara yang berharga. Kita langsung bisa kita bandingkan introspeksi diri kita. Kalau kalian ada yang mau pakai, ada yang nggak mau ya nggak masalah, itu tergantung penilaian orang masing-masing. Kalau aku melihatnya, ini ingatan sih sebenarnya, kalau bagi kita yang memahami apa yang dikatakan oleh mas ini. Apalagi ya, aku pernah 2 hari yang lalu berturut-turut malam itu nggak sengaja buka TikTok itu, lewat di berandaku ibu-ibu yang live. Umurnya itu udah mungkin sama dengan aku, setengah abad lebih, mungkin lebih tua dari aku ya. Udah keriputan gitu ya kan mukanya, tapi pakai pakaian baju kurang bahan. Dan yang nonton pria hampir rata-rata, disuruh begini, disuruh begono dengan pakaiannya yang kurang bahan itu, dan mau. Ya mungkin butuh uang, butuh gift, tapi kan tidak harus seperti itu. Tapi kembali lagi ke orangnya. Gak semua orang bisa menerima masukan dari orang lain. Tapi yang paling penting, lakukanlah yang terbaik. Jangan sampai kita meninggalkan jejak digital kita yang gak baik dilihat orang. Apalagi dilihat oleh sanak saudara. Merugikan diri sendiri. Harus kita perhatikan juga ketika kita membuat konten. Ya, malah live seperti itu aku heran enggak pelanggaran. Kita live bagus-bagus, berkata motivasi untuk teman-teman, malah aku sering kena pelanggaran. Makanya aku jarang live. Ya. Dan buat kaum pria juga seperti masnya ini, jangan sering nonton yang gitu-gitu biar nggak viral. Kalau nggak viral kan jerak mereka buat konten seperti itu, ya kan?